Sahabat, pernahkah engkau merenung di balik raga yang tampak bersih ini? Adakah jiwa kita juga telah tersucikan seperti aliran sungai yang mencuci bebatuan? Begitulah air menyentuh tubuh kita. Tapi bagaimana caranya kita mencuci hati? Inilah rahasia yang kerap tersembunyi di balik ritual penyucian. Bahwa ia bukan sekedar tindakan fisik, melainkan perjalanan menuju cahaya hakiki. Jika tubuh memerlukan air, maka hati memerlukan taubat untuk dibasuh. Penyucian batin tidak dibatasi oleh waktu seperti wudhu zahir. Ia adalah perjalanan panjang yang melampaui dimensi duniawi, menembus batas siang dan malam, bahkan mengiringi kehidupan kita hingga ke akhirat nanti. Batin yang bersih adalah kunci untuk mendekat kepada Allah. Ia bukan sekedar menghapus dosa, tetapi juga membangkitkan kesadaran akan makna hidup yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan bersama-sama menelusuri untayan nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari kitab Sirrul Asrar. Penyucian batin menghidupkan ruh yang tersembunyi. Sahabatku, dalam ajaran agama, penyucian terbagi menjadi dua, zahir dan batin. Penyucian zahir bersandar pada aturan-aturan syariat, dilakukan dengan membasuh tubuh menggunakan air bersih. Namun, ini hanyalah awal. Di baliknya ada penyucian yang lebih mendalam, yakni penyucian batin. Ia bukan sekedar membasuh, melainkan menyelami. Batin disucikan dengan menyadari kekotoran di dalam diri, merenungi dosa yang telah dilakukan, lalu beranjak kepada taubat yang tulus dan ikhlas. Penyucian batin ini tidaklah mudah. Ia ibarat meniti jalan panjang yang dipenuhi rintangan, membutuhkan bimbingan seorang guru yang telah menyelami samudra kerohanian. Hanya dengan bimbingan inilah perjalanan menuju hati yang bersih dapat ditempuh. Sahabatku, tahukah engkau bahwa menurut syariat, tubuh menjadi tidak suci ketika sesuatu keluar dari rongga badan? Air wudhu yang sebelumnya mengalirkan kesucian harus diperbarui. Jika yang keluar adalah mani atau darah haid, maka mandi wajib menjadi syarat mutlak. Tetapi dalam keadaan lain cukup dengan membasuh bagian tubuh yang terdedah, tangan, lengan, muka, dan kaki. Ada keindahan yang tersembunyi di balik perintah ini. Setiap kali kita memperbarui wudhu, bukan hanya tubuh kita yang bersih, tapi iman kita juga digilap. Rasulullah SAW bersabda, pada setiap pembaharuan wudhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbarui kepercayaan hambanya sehingga cahaya iman memancar semakin terang. Dalam hadis lainnya, beliau menyebutkan mengulangi bersuci dengan wudhu adalah cahaya di atas cahaya. Bayangkan sahabat, setiap tetes air yang membasuh tubuh
membawa serta kotoran yang melekat. Tapi bukan itu saja. Di balik percikan air wudhu itu ada cahaya yang lahir, menghapus noda di hati dan menguatkan keimanan. Cahaya itu adalah simbol dari kemurnian jiwa, dari hubungan yang semakin dekat antara hamba dan Tuhannya. Maka pembaharuan dalam wudhu bukanlah sekedar rutinitas. Ia adalah ritual cinta, sebuah pengakuan bahwa kita manusia tak pernah lepas dari dosa, namun terus berusaha untuk kembali kepadanya. Setiap wudhu adalah momen kecil untuk merenungi kekhilafan, sebuah langkah menuju pembersihan diri yang sejati. Namun sahabat, penyucian zahir tidak akan lengkap tanpa penyucian batin. Apa artinya tubuh yang bersih jika hati masih dilumuri dengki, iri, dan kebencian? Penyucian batin dimulai dengan menyadari bahwa diri ini penuh celah, penuh dengan dosa. Kesadaran ini adalah awal dari taubat. Taubat yang sesungguhnya adalah ketika air mata jatuh bukan karena dunia, tapi karena suatu penyesalan atas kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati bergetar mengingat betapa seringnya kita lalai, betapa banyak nikmatnya yang kita abaikan tanpa disyukuri, taubat adalah perjalanan panjang yang menuntut ketulusan dan keikhlasan. Dalam perjalanan penyucian batin, seorang guru menjadi lentera. Guru bukanlah hakim yang menghakimi, melainkan pembimbing yang dengan lembut mengarahkan langkah kita. Ia telah melalui jalan yang sama, memahami liku-likunya, dan tahu bagaimana membawa kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyucian, baik itu zahir maupun batin, bukanlah sekedar tindakan sekali waktu. Ia adalah proses yang berlangsung sepanjang hayat. Hidup itu sendiri adalah madrasah, tempat kita belajar dan terus untuk memperbaiki diri. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membersihkan tubuh dan jiwa, memperbarui hubungan kita dengan Sang Pencipta. Sahabatku, air wudhu yang mengalir di tanganmu, apakah ia hanya membasuh kulit atau ia juga membasuh noda di hatimu? Penyucian adalah cahaya, dan cahaya itu memancar dari kesadaran, keikhlasan, dan cinta. Di dalam perjalanan hidup yang penuh dengan godaan ini, ada hal yang sering terlupakan, yakni jiwa kita juga memiliki kesejatian yang membutuhkan penyucian. Jika tubuh memerlukan air untuk membersihkan kotoran, maka jiwa memerlukan taubat sebagai penyuci batin. Namun, tidak jarang kesucian batin ini terkoyak oleh sifat buruk yang kita biarkan tumbuh tanpa terkendali, seperti sombong, takabur, menipu, mengumpat, hingga iri hati. Setiap tindakan, baik disadari maupun tidak, meninggalkan jejak pada ruh kita. Bayangkan saja mulut yang kerap kali memakan makanan haram, bibir yang dengan mudah berdusta, telinga yang terbiasa mendengar umpatan dan fitnah, tangan yang menyakiti, atau kaki yang membawa menuju kemaksiatan. Semua itu adalah bentuk pelanggaran yang meruntuhkan kesucian jiwa. Bahkan zina tak selalu berupa perbuatan di atas ranjang. Nabi Muhammad SAW bersabda, mata juga berzina. Maka sejauh apa kita menyadari bahwa diri kita telah banyak ternoda? Kesucian batin bukanlah sesuatu yang bersifat abadi tanpa usaha. Ia bisa hilang lebih cepat daripada kesucian lahiriah. Namun sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Penyayang tidak pernah membiarkan hambanya kehilangan harapan.
Dia memberikan jalan untuk membasuh kekotoran jiwa, yakni dengan taubat. Taubat bukan hanya sebuah kata, ia adalah tindakan mendalam yang menyentuh inti hati manusia. Bila kesucian batin terkoyak, maka jalan satu-satunya adalah dengan memperbarui wudhu keruhanian kita. Wudhu batin tidak dilakukan dengan air, tetapi dengan tangisan dan penyesalan yang tulus. Tangisan yang bukan hanya berasal dari mata, tetapi dari lubuk hati terdalam yang menyadari betapa besarnya kesalahan yang telah diperbuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa taubat harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Pertama, seseorang harus mengakui dosanya di hadapan Allah tanpa mencari-cari alasan untuk membenarkan diri. Kedua, ia harus merasa menyesal dengan sepenuh hati, seolah-olah kesalahan itu menjadi beban yang tak tertanggungkan. Ketiga, ia harus bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, meskipun godaan terus datang menghampirinya. Dan yang keempat, ia harus meninggalkan dosa tersebut sepenuhnya, seraya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati. Dalam proses ini, doa menjadi senjata paling ampuh. Dengan doa, kita memohon agar Allah memagari hati dan langkah kita dari perbuatan yang menodai jiwa. Dengan doa pula, kita meminta kekuatan untuk tetap berada di jalannya, meskipun badai godaan datang menggempur kita. Kesucian batin bukan hanya tentang menghindari dosa, tetapi juga tentang menyemai kebajikan. Dalam proses taubat, kita diajarkan untuk menggantikan keburukan dengan kebaikan. Mulut yang dulu berdusta kini digunakan untuk menyampaikan kebenaran. Telinga yang dahulu mendengar fitnah kini menyimak ayat-ayat Allah. Tangan yang dahulu menyakiti kini menjadi alat untuk membantu sesama. Sahabatku, proses ini membutuhkan ketekunan dan kerendahan hati. Kita harus menyadari bahwa tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mampu membersihkan diri sepenuhnya. Maka bersimpuhlah, pasrahkanlah segalanya kepadanya. Kita hidup di dunia ini yang penuh dengan ujian dan tipu daya. Segala hal yang tampak gemerlap seringkali menjadi penghalang bagi jiwa kita untuk mencapai kesucian batin. Dunia ini memang indah, sahabat, tetapi ia hanyalah persinggahan sementara. Tidak ada yang abadi di sini, kecuali amal yang kita bawa sebagai bekal menuju kehidupan yang sejati. Menyadari hal ini, kita diajak untuk selalu menjaga hati dari kecintaan berlebihan terhadap dunia. Harta, kedudukan, dan kenikmatan duniawi tidak akan berarti apa-apa jika jiwa kita ternoda. Yang tersisa hanyalah amal kebaikan yang kita tabur sepanjang perjalanan kehidupan ini. Hati adalah pusat segalanya. Jika hati kita baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Namun, jika hati kita rusak, maka seluruh tindakan kita pun akan menjadi rusak. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Oleh karena itu, sahabat, jagalah hati kita sebaik mungkin. Jangan biarkan ia hancur oleh hawa nafsu dan godaan setan. Jika hati kita sudah terluka, maka segeralah obati dengan taubat dan zikir. Hidupkan ia kembali dengan cahaya iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui perjalanan ini, kita akan menyadari bahwa kesucian batin adalah harta yang paling berharga.
Dengan hati yang bersih, hidup akan terasa lebih damai dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lebih dekat. Begitu indahnya perjalanan menuju kesucian batin ini. Ia mengajarkan kita untuk terus berusaha, meskipun jalan yang kita tempuh penuh dengan rintangan. Sebab di ujung perjalanan ini ada cinta ilahi yang menanti. Dan bukankah itu yang kita dambakan? Cinta yang sejati, yang tak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Sahabat, sembahyang adalah panggilan jiwa untuk menghadap Sang Pencipta. Ia adalah momen di mana seorang hamba berbicara dengan Tuhannya, memohon ampunan, menyampaikan rasa syukur, dan meresapi keberadaannya. Namun, sebelum melangkah dalam keheningan sujud, tubuh harus dibasuh dalam kesucian air wudhu. Tidak sekedar membasuh kotoran yang menempel di kulit, tetapi juga menyiapkan hati agar bersih dari noda-noda dosa. Karena sesungguhnya Allah tidak hanya melihat gerak tubuh kita, melainkan juga menembus jauh ke dalam lubuk hati. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Qaf ayat 32 mengingatkan kita, inilah apa yang dijanjikan untuk kamu, untuk tiap-tiap yang bertaubat, yang menjaga batas-batas. Sahabat, ayat ini adalah seruan agar setiap insan tidak hanya memikirkan kebersihan lahiriah, tetapi juga menyadari pentingnya penyucian batin. Sebab tanpa kebersihan hati, sembahyang kehilangan ruhnya, menjadi hampa seperti bayangan tanpa cahaya. Wudhu zahir yang dilakukan dengan air adalah simbol kesucian yang terikat dengan syariat. Ia menjadi tanda ketaatan kita dalam mengikuti perintah Allah. Membersihkan wajah, tangan, kepala, dan juga kaki adalah ritual yang menghubungkan tubuh dengan ketundukan kepada Sang Maha Pencipta. Namun sahabat, syarat ini terikat dengan waktu. Wudhu bisa batal oleh tidur, hadas, ataupun aktivitas-aktivitas tertentu. Dalam siklus siang dan malam, wudhu menjadi pengingat akan fananya dunia ini. Tubuh ini lelah, kotor, dan terus membutuhkan penyucian. Tetapi wudhu zahir hanya menyentuh permukaannya saja. Bagaimana dengan hati yang penuh noda? Hati yang terluka oleh dosa, yang ternoda oleh rasa iri, dengki, dan kesombongan. Jika tubuh memerlukan air, maka hati memerlukan taubatan nasuha untuk dibasuh. Penyucian batin tidaklah dibatasi oleh waktu seperti wudhunya zahir. Ia adalah perjalanan panjang yang melampaui dimensi duniawi, menembus batas siang dan malam, bahkan mengiringi kehidupan kita hingga ke akhirat nanti. Batin yang bersih adalah kunci untuk mendekat kepada Allah. Ia bukan sekedar menghapus dosa, tetapi juga membangkitkan kesadaran akan makna kehidupan yang sejati. Dalam taubat yang tulus, seorang hamba memohon ampun dengan air mata yang mengalir dari keikhlasan hati. Tangisan itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan simbol keberanian untuk mengakui setiap kesalahan dan bertekad untuk memperbaiki diri. Orang-orang arif memahami bahwa sembahyang tanpa kesucian batin hanya akan menjadi ritual kosong. Hati yang masih dipenuhi prasangka, kebencian, dan keangkuhan tidak akan mampu untuk menyentuh keindahan hubungan dengan Allah. Sebaliknya, hati yang bersih adalah laksana cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan ibadah kita, kitalah yang membutuhkannya. Maka dari itu, membersihkan hati adalah cara untuk menghadirkan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Wudu batin tidak hanya dilakukan ketika hendak bersembahyang, tetapi sepanjang waktu. Ia adalah bentuk kesadaran untuk menjaga diri dari setiap dosa, meluruskan niat, dan memperbaiki perilaku kita. Ketika wudu batin ini menjadi kebiasaan, hidup akan terasa lebih damai, penuh dengan keberkahan, dan jauh dari kesia-siaan. Penyucian batin adalah bekal untuk kehidupan yang abadi. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Semua yang ada di sini akan berlalu. Tetapi amal kebajikan akan menjadi teman sejati yang mengiringi kita ke akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia membuka pintu taubat selebar-lebarnya, menanti hambanya yang ingin kembali. Namun sahabat, jangan pernah menunggu hingga hari esok, karena waktu tidak pernah menunggu. Setiap hari adalah peluang baru untuk membersihkan diri, untuk memperbarui wudu batin, dan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup adalah perjalanan mencari kesucian. Dalam setiap wudu yang kita lakukan, dalam setiap doa yang kita panjatkan, tersimpan harapan agar Allah menerima kita sebagai hambanya yang bersih, baik zahir maupun batin. Maka dari itu sahabatku, mari kita renungkan. Sudahkah kita benar-benar bersih ketika menghadapnya nanti? Sudahkah hati kita memantulkan cahaya iman yang murni? Ataukah ia masih buram oleh dosa-dosa yang kita biarkan melekat? Sembahyang bukan hanya tentang gerakan, tetapi tentang perjalanan jiwa untuk menyentuh langit. Bersihkanlah hati dan rasakan bagaimana hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lebih indah, lebih dalam, dan lebih bermakna. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.